Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tirtasari yang kami hormati, para Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Tirtasari yang sempat hadir pada siang hari ini yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan dari kami calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Tirtasari tentang diseminasi budaya positif. Pada kesempatan ini sebelum kami lanjut, kami mengucapkan banyak terima kasih terutama pada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sudah menyediakan tempat dan waktunya untuk acara kami. Ini merupakan tugas dari kami sebagai calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4. Kami berdua dengan rekan saya Ayu sudah melampaui untuk modulnya kami di CGP, sudah masuk di sampai 4 modul dari 10 modul ya. Jadi karena yang kemarin-kemarin kegiatan kami ini mulai dari alur merdeka, yaitu mulai dari alur merdeka, mulai dari diri. Jadi di modul itu kami mengerjakan secara mandiri apa yang kami di sana, ada pertanyaan-pertanyaan dan ada materi-materi, jadi kami secara mandiri di LMS kami. Kemudian eksplorasi konsep, di situ juga kami mengerjakan tugas dengan teman-teman baik secara mandiri maupun diskusi. Kemudian alur ruang kolaborasi, jadi kami 2 kali ruang kolaborasi. Yang pertama diskusi dengan fasilitator dan pengajar praktik serta teman-teman kelas kami. Kemudian yang kedua ruang kolaborasi antar kelompok. Kemudian jalur D-nya demonstrasi konseptual. Di situ kami modul pada demonstrasi konseptual. Di situ kami juga membuat banyak tugas di LMS, dan itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kami di sekolah dan sesuai dengan LMS yang diperintahkan di sana. Kemudian pada jalur lagi untuk selanjutnya sampai di jalur terakhir aksi nyata ya. Jadi pada kesempatan ini kami masuk di jalur aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Tirtasari. Dan sebelumnya juga saya sudah melakukan aksi nyata dalam pembuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Nah, dalam materi ini kami berdua akan saling berbagi memaparkan apa yang kami dapat dari selama kami melaksanakan CGP sampai di modul 1.4. Jadi mohon maaf kami di sini bukan ini ya. Jadi sebenarnya di sekolah ini sudah maju, sudah sekolah penggerak, dan kebetulan juga ada guru penggeraknya angkatan 6 di sini. Jadi kami melaksanakan tugas dari fasilitator kami, tugas dari CGP kami untuk melaksanakan apa yang kami dapatkan. Jadi apa yang kami sampaikan hari ini mungkin sebagian kecil atau sebagian besarnya dari apa yang kami peroleh selama kami mengikuti pendidikan kurang lebih sudah 2 bulan gitu. Jadi untuk pemateri pertama saya akan persilakan rekan saya Ayu Dewi untuk memaparkan materi budaya positif pada hari ini. Kepada Ayu, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah, yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung
inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, di sini konsep inti budaya positif terbagi menjadi 8. Yang pertama, disiplin positif, perubahan paradigma belajar. Kedua, nilai-nilai kebaikan. 3, motivasi perilaku manusia. 4, keyakinan kelas. 5, disiplin positif. 6, kebutuhan dasar manusia. 7, posisi kontrol guru. 8, segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, mari kita lihat gambar ilusi guru untuk mengontrol muridnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat menguatkan karakter. Dan gambar berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, di sini ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita tidak bisa memaksakan kehendaknya kita untuk siswa mengikuti apa yang kita mau. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan jika kita atau bisa. Jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikutnya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, biasanya murid saya pernah berada di posisi kontrol ini, membuat murid merasa bersalah. Tentu Bapak Ibu guru juga pernah melakukan hal seperti ini tanpa Ibu sadari. Biasanya kita membuat murid merasa bersalah karena hal-hal yang mereka lakukan. Ternyata hal ini tidak baik untuk murid. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka.
Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Tetapi efeknya pada murid menjadi tidak percaya diri untuk mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Mereka takut salah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ibaratnya kita menjadi senioritas. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, pada gambar di depan, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, di sini ada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, di mana ada 3: profil pelajar Pancasila, Ibu Primary Years Program atau PYP. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tentu Bapak Ibu sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya PYP: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan lifestyle dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan
yang terbaik dari diri. Dari contoh nilai kebajikan, tiap organisasi kita bisa memilih salah satu dari nilai kebajikan itu yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekolah kita ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sama dengan nilai dan prinsip sekolah kita sesuai dengan visi sekolah kita adalah nilai profil pelajar Pancasila. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Nah, apa nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Hah? Ya, beriman. Baru. Selanjutnya gotong royong. Ya. Sekarang kita menuju motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu lihat di layar depan. Motivasi ada dua ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sedangkan motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, yang mana yang tepat untuk anak-anaknya kita? Motivasi ya yang dari dalam diri. Kalau motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak biasanya karena sering dihukum pada saat tidak mengerjakan tugas, biasa hukuman kecil disuruh berdiri di depan kelas, disuruh angkat kaki. Hal itu hanya berlangsung sementara saja karena ada rasa takut pada diri anak-anak sehingga dia melakukannya. Tetapi untuk kedepannya, kalau anak tersebut sudah tidak ada rasa takutnya, mereka akan mengulangi hal yang sama. Tidak ada kemauan pada diri sendiri. Beda dengan kalau dia ada keyakinan atau keinginan untuk merubah. Selanjutnya, nah di sini dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, hanya motivasi perilaku yang ketiga yang bersifat internal dalam diri manusia sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi
tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau kita menerapkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari ketiga hukuman ini, ketiga yang ada pada gambar ini, kira-kira yang mana yang bagus untuk kita kepada murid? Restitusi. Ya, karena di sini restitusi ini membuat siswa menyadari kesalahannya dan mencari solusi dari permasalahannya. Oke, di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Kita akan saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira coba dibaca ya. Kira-kira yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang kedua ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nanti terakhir kita tahu jawaban benar atau salah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yakin? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, betul. Sekarang kita lihat jawabannya. Benar gak? Berarti Bapak Ibu, yang terakhir itu kan PJOK. Memang tugasnya lari-lari. Yang terakhir aja yang salah. Jadi dia itu termasuk konsekuensi ya. Oke, selanjutnya ini dia perbedaannya, hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya.
Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu termasuk restitusi ya. Kita sekarang masuk di keyakinan kelas. Nah, saya bertanya sama Bapak Ibu, siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Juga ya. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu buat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas memiliki nilai-nilai universal, menciptakan budaya kelas yang positif, saling menghormati, kolaboratif. Sedangkan peraturan kelas hanya menetapkan batasan dan konsekuensi, memberikan instruksi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu mengapa kita harus meyakini, bukan membuat peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini sudah saya lakukan berapa bulan yang lalu. Nah, di sini ini keyakinan kelas di kelas 2B. Gambarnya asli. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas jangan berapa orang saja ya, harus semuanya hadir. Di sini peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Dia dalam bentuk apa dia? Tanggung jawab? Nilainya apa? Oke, dilarang mengganggu orang lain. Ya, termasuk apa? Menghormati orang lain. Oh, sudah jawab kan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dia keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu tentang kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Novin. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tadi Bu Ayu sudah menyampaikan tentang paradigma bagaimana kita belajar di sekolah, kemudian tentang nilai-nilai kebajikan suatu organisasi, kemudian tentang keyakinan kelas. Di sini sudah Ibu Ayu sampaikan juga bahwa nilai-nilai kebajikan keyakinan dalam perbedaan dengan peraturan dan keyakinan. Saya tambahkan, kalau peraturan kelas itu kita hanya satu arah. Jadi apa yang kita itu semua dari guru semata. Kemudian kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama di dalam kelas. Semua dalam pembuatan keyakinan kelas ini ada mencapai ini ya, berapa sesi. Yang pertama kita mengajak siswa untuk mencari menuliskan apa kira-kira kesepakatan yang akan mereka buat, aturan apa yang akan mereka buat di sekolah supaya membuat mereka nyaman dalam belajar. Nah, setelah itu
mereka membuatnya, kemudian kita sepakati dari apa yang dia buat itu kita sepakati lagi. Setelah itu masuklah kita ke keyakinan, nilai-nilai keyakinan seperti nilai-nilai kebajikan yang sudah dijelaskan sama Ibu Ayu tadi. Ada sesuai dengan profil Pancasila, ada sesuai dengan Dr. William Lester tadi juga. Oke, lanjut saya akan menyampaikan materi berikutnya tentang disiplin positif. Nah, tadi semua yang disampaikan oleh Ibu Ayu sudah berkaitan tentang semua disiplin positif. Nah, sekarang dari yang Ibu Ayu sampaikan dan sekarang ada disiplin positif, menurut kita, menurut Bapak Ibu, setelah kita mendengar kata disiplin positif, apa kira-kira yang terngiang di pikiran kita? Setelah kita mendengar kata disiplin, ya, taat, biasa ada disiplin. Pokoknya yang menyangkut tentang disiplin. Peraturan, tata tertib, gitu ya. Tata tertib. Nah, jika kita mendengar kata disiplin, maka yang terbayang di benak kita itu pasti ada aturannya nih, kemudian tata tertibnya, kemudian teraturnya dan kepatuhan peraturan gitu. Jadi kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru kita memberikan hukuman itu biasanya di terakhir-terakhir kalau kita sudah ini siswa ini apa ya, kita beri hukuman seperti ini harusnya supaya dia jerah. Nah gitu ya, itu salah satu alternatif yang terakhir. Tetapi kalau perlu kita tidak akan menggunakannya sama sekali. Hukuman itu kita tidak bisa menggunakannya untuk membuat siswa kita atau mendisiplinkan siswa gitu. Nah kemudian disiplin positif. Disiplin positif sini dia menurut Dr. William Lester, kata disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Nah, jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini. Nah, nilai-nilai tadi seperti Ibu Ayu sampaikan ada 3 yang kemudian yang kita yakini dan kita sepakati di sekolah itu ada nilai profil pelajar Pancasila. Jadi nilai itulah yang kita yakini di sekolah kita sekarang ini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, tanpa memberikan reward, ya. Reward tanpa memberikan ancaman atau hukuman. Jadi disiplin ini kita tidak semata-mata memberikan hukuman kemudian memberikan reward atas apa yang dia raih misalnya. Itu bukan termasuk di disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Ayu tadi, motivasi perilaku motivasi perilaku manusia ada 3, ya tadi. Nah, sebisanya kita sebagai guru harus bisa, guru ataupun murid mempunyai motivasi yang intrinsik atau yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, Bapak pendidikan kita sudah terkenal Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran atau konsepsi keteladanan dan sikap merdeka dalam catatan kelima bukunya tahun 2013 halaman 470 di situ ada saya selipkan. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi usahakan apapun itu yang terjadi dalam diri kita, disiplin dalam diri kita harus berasal dari diri kita sendiri, bukan dari luar, bukan karena takut dari luar dengan peraturan luar itu, karena itu sifatnya tidak jangka panjang, jangka pendek, ya.
Kemudian itu tadi untuk disiplin positif dapat saya simpulkan. Jadi dalam kita melakukan disiplin positif baik di sekolah, untuk diri kita sendiri dan untuk murid kita, semua itu harus berasal dari nilai-nilai yang ada dalam diri kita, harus berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kita selama ini saya juga baru sejak saya mengikuti CGP, baru di sini saya dapat tambahan pengetahuan bahwa kita ini ternyata memiliki kebutuhan dasar yang sebenarnya setiap hari kita butuhkan, setiap hari kita lakukan, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah maksud di kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Di sini pun menurut Dr. William Glasser juga mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, dia menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak dipungkiri, semua manusia pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar pada dirinya sendiri. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang sudah kita sepakati. Jadi, dari kebutuhan dasar itu yang saya bilang tadi, 5 kebutuhan dasar manusia itu ya sudah terlihat di depan. Yang pertama ada bertahan hidup. Kebutuhan dasar kita yang pertama itu bertahan hidup, baik kita sebagai guru, itu pun sebagai siswa kita. Nah, kenapa bertahan hidup? Nah, di situ ada gambar rumah, sekolah ya mungkin ya. Ya, untuk bertahan hidup itu memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itulah kebutuhan dasar manusia yang pertama. Ya, jika ini misalnya contoh ini Bapak Ibu, muridnya kita dari sekolah, kebutuhan salah satu kebutuhannya bertahan hidupnya tidak dilengkapi, misalnya belum sarapan, belum makan, apakah mereka akan konsen belajar di sekolah? Pasti mereka datang biasanya terburu-buru hanya untuk makan, karena kebutuhannya mereka belum terpenuhi. Nah, misalnya murid kita belum makan, belum sarapan di rumah, datang ke sekolah, saat biasanya ada saat mulai jam pelajaran dia minta izin, apa kita akan mengganggu proses belajar kita? Itu sangat mengganggu proses pembelajaran kita, karena tidak mungkin ini sudah lapar, tidak mungkin kita tidak kasih izin. Nah, itu ya. Jadi jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka apa yang kita rencanakan itu tidak akan tercapai dengan maksimal. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang kedua ya, menurut Glasser tadi, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini, rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok tertentu. Nah, maksudnya rasa kasih sayang dan rasa diterima ini di sini contohnya murid kita. Kalau kebutuhan ini mereka tidak dapatkan, yakinlah Bapak Ibu, pembelajaran di kelas itu tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan maksimal, tidak akan tercapai sesuai tujuan kita. Misalnya ada salah satu siswa, misalnya kita tidak misalnya siswa kita membagi kelompok. Setelah itu siswa kita tidak diterima oleh kelompok yang lainnya, pasti akan timbul rasa tidak nyaman ya. Kelompok yang tidak menerima juga tidak nyaman, kelompok yang menerima juga akan tidak nyaman. Nah, dari ketidaknyamanan itu apakah proses belajar berjalan dengan lancar? Justru tidak kayaknya ya. Jadi mereka merasa saya tidak diterima di lingkungan itu, saya tidak diterima di kelompok itu. Jadi itu yang membuat motivasi dia itu semakin ciut. Jadi tidak semangat seperti itu ya. Itu kemudian kita juga sebagai guru, misalnya ada siswa kita misalnya melakukan kesalahan, misalnya kita cek aja, biarkan aja, begitu memang dia kebiasaannya seperti itu. Jadi kita tidak tahu bahwa siswa kita itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa ingin diterima. Dalam artian kita panggil dia begitu. Oh, Ibu Guru ternyata memanggil saya, berarti Ibu Guru peduli sama saya. Akhirnya di situ kita bercerita, mereka bisa leluasa. Apa sih yang penyebabnya kamu seperti ini ya? Di situ mereka akan menceritakan permasalahannya dia seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebebasan. Baik guru maupun murid semua membutuhkan kebutuhan kebebasan.
Kebebasan dalam artian masih sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati di sekolah. Kebebasan di sini yaitu bisa bersifat mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kalau yang saya dapatkan kemarin di saat kita ruang kolaborasi kita diskusi antara teman, antara fasilitator, yang saya dapatkan di sini di kebebasan ini kemarin kita di sini diskusinya sangat alot dan panjang, hanya kita membahas tentang kebebasan ini. Nah, kenapa? Karena setiap pendapat dari orang kan berbeda. Kebebasan menurut dia seperti ini, kebebasan menurut si yang ini seperti ini. Jadi kita alot, jadi sudah disepakati bahwa kebebasan itu dalam artian dia tidak melewati nilai-nilai kebajikan yang sudah, pokoknya yang utama nilai kebajikan yang sudah kita sepakati di sekolah, yaitu sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Kebebasan dalam contohnya misalnya kemarin ada siswa misalnya belajar, dia hanya begitu gurunya menjelaskan materi, menjelaskan pembelajaran di papan tulis, menulis, siswanya bermain-mainkan pulpen, tidak mau mendengarkan, tidur-tidur. Nah, itu ternyata ada satu nilai yang kita harus penuhi, yaitu nilai kebebasan. Kebebasan artinya kita bertanya, kenapa kamu tidak perhatikan ibu belajar, maunya kamu bagaimana? Apakah dia ingin bebas? Maksudnya dalam artian, Bu, saya pelajaran ini saya kurang maksudnya kurang menerima dengan baik atau kurang paham apa yang sampaikan. Mereka bebas untuk mengutarakan pendapatnya mereka gitu. Jadi kamu belajar apa? Simpan itu pulpen, simpan itu ini. Dengarkan ibu menjelaskan. Bukan seperti itu yang akan kita menghadapi anak-anak dalam memenuhi kebutuhan dari anak-anak tersebut begitu. Kemudian yang kebutuhan yang keempat, kesenangan. Nah, di dalam kita juga sebagai guru orang dewasa juga membutuhkan kesenangan ya. Nah, jadi kita membutuhkan kesenangan. Nah, kesenangan ini dalam artian ada kesempatan untuk bermain ya, ada humornya, ada antusiasnya bertawa seperti itu misalnya dalam kelas. Jadi kita antusiasme kayak ya. Jadi ya, kesenangan itu dalam kelas itu bukan cuma kita memberikan materi kepada siswanya kita. Ya, seperti mari kita bisa selingi dalam setiap pembelajaran. Oh, siswa ini sudah mulai jenuh, kayaknya kita harus membutuhkan yang seperti kita laksanakan bersama, sudah kita lewati bersama juga, seperti ice breaking atau berikan cerita-cerita, berikan kesempatan mereka misalnya untuk berpendapat, kalian mau apa, ayo. Nah, gitu. Kalau saya kemarin siswa saya kalau sudah jenuh, saya tidak dari saya berikan kesempatan kepada siswa saya, kalian siapa yang mau ini, kayaknya kemarin sudah mengantuk deh, Bu, saya maju ke depan. Akhirnya mereka maju ke depan bercerita pengalaman mereka pribadi, apa yang mereka lakukan kemarin gitu. Kemudian ada yang mau menampilkan, Bu, saya mau menari aja deh, nah gitu, boleh. Ada yang menampilkan, Bu, saya punya permainan, gitu, boleh. Jadi diselingi seperti itu. Itulah menunjukkan kesenangan. Jadi kalau itu sudah dipenuhi, otomatis pasti akan tercapai pembelajaran yang diinginkan. Yang terakhir, penguasaan. Penguasa ini di sini masuk ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Seperti sama di kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti dia rasa diakui, ya, dianggap memimpin, kemudian dia berprestasi. Gitu. Berprestasi dalam artian kita bukan memberikan reward, bukan, ya, bukan memberikan penghargaan lewat ini hadiahnya. Itu kalau untuk yang sekarang itu kita dilarang untuk memberikan penghargaan atau apresiasi sejenis ya itu ya hadiah itu, karena apalagi misalnya dalam rankingan biasanya 1, 2, 3 karena akan memunculkan motivasi yang tidak dari juara 1. Tetap walaupun yang dapat juara 2 pasti dia akan merasa dirinya juara 2 saya seperti ini, juara 2 pokoknya ada rasa dia dalam dirinya itu tidak puas. Saya dapat juara 1. Nah, itu dia muncul ini ya, maksudnya akan ya kecemburuan. Dan itu membutuhkan juga ketidaknyamanan. Oke, itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus bisa ya, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawabnya kita. Kita sebagai guru harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar setiap murid kita itu, walaupun tidak secara maksimal. Jadi kita bisa tahu. Karena itu contoh untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada muridnya. Jadi kelima kebutuhan tadi itu merupakan salah satu
lanjut di materi selanjutnya. Saya akan bawakan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Saya pun mengetahui hal ini. Oke lah, di PMM kita sudah buka-buka, cuma kita tidak terlalu mendalami. Ini pasti kita lewat-lewati begitu ya. Nah, di CGP ini saya dapatkan seperti ini. Ternyata kita sebagai guru ini mempunyai 5 posisi kontrol dalam diri kita. Yang pertama kita bisa lihat, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Dan posisi yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi di antara kelima posisi ini, Bapak Ibu kira-kira pernah berada di posisi yang mana? Kalau saya sendiri kemarin, ya, penghukum masuk, pembuat rasa bersalah masuk, ya, masuk, ya. Yang terakhir, yang ke manajer. Semua di antara kelima posisi kontrol ini kita sebagai guru, ya, guru untuk mencapai pendidikan, tujuan pendidikan yang kita harapkan harus kita bisa sampai, walaupun belum ini maksimal, kita harus bisa sampai ke posisi yang terakhir, yang mana? Manajer. Jadi kita harus oke lah, kemarin penghukum, karena penghukum itu bukan sekedar kita memukul, hukuman fisik bukan, dia berupa fisik atau verbal. Jadi seperti tadi mencatat 100 kali itu hukuman loh. Saya baru tahu ternyata itu hukuman, mencatat seperti itu. Nah, itu hukuman ternyata. Jadi banyak hal yang kami dapatkan di sini, dan juga pada kesempatan ini juga saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita pahami posisi kontrol kita sebagai guru dan yang mana yang harus kita bisa lakukan. Mau tidak mau harus bisa dilakukan, yaitu di posisi manajer tadi. Yang pertama penghukum. Ya, saya jelaskan penghukum. Nah, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti yang sampaikan tadi, orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Itu penghukum ya. Jadi kita harus hindari namanya posisi sebagai penghukum. Ya, lanjut. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut biasanya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dalam guru sebagai kontrol pembuat rasa bersalah itu misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu pembuat rasa bersalah ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Walaupun kita sudah bersikap lembut, kita sudah bersikap lembut menanyakan ini, ternyata kalau di posisi kita lakukan seperti percakapan ini akan membuat mental mereka buruk, ya. Mereka meyakini nilai-nilai yang ada dalam diri saya ini tidak baik, gitu. Sehingga murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kan itu tidak bagus juga. Nah, oke, lanjut, kita masuk di posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, ini juga bagus, posisi murid sebagai guru dengan murid kita sebagai teman juga bagus ya. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya, bisa positif, negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Misalnya, ayo bantu ibu kesini dulu yuk, itu loh teman. Hari-hari kita nanya ke hari-hari kita negur murid itu, ayo dong bantu ibu dulu nyapu di kelasnya, kotor sekali. Nah, itu posisi teman ya. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Nah, biasanya guru dalam posisi teman ini akan berkata, ayo bantulah dewi bapak ya, itu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi teman ya. Jadi dalam posisi teman ini tadi saya sampaikan ada negatif, ada positifnya. Nah, sekarang kalau negatifnya pada posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, atau murid merasa dikecewakan, kemarin saya dibantu, sekarang enggak. Kan dia kan timbul rasa kecewa pada diri murid kita. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan
Misalnya, ya ini sebenarnya terjadi di sehari-hari di sekolah kita misalnya ya. Kebanyakan kita mengeluh, dia nggak mau dikasih tahu, kalau bukan gurunya kasih tahu. Nah itu sebenarnya syarat kita kalau bukan. Jadi itu ketergantungan siswa namanya ya. Jadi jika gurunya si A misalnya dia menyampaikan sesuatu, jarang akan dia lakukan karena itu ketergantungan dengan posisi tadi, posisi sebagai teman gurunya gitu. Dia akan terus mencari guru yang satu itu. Lanjut di posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Jadi kita juga sering melakukan ini. Jadi kita pantau anak-anak kita di sekolah. Oh, hasil belajarnya seperti ini. Bisa kita lihat itu anak-anak kayaknya macam kita sehari-hari misalnya itu sering sekali datang terlambat. Nah, itu posisi kita pemantau, hanya memantau dia. Itu kayaknya itu anak kemarin begini ya, itu pemantau ya. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek atau posisi pemantau sendiri berawal dari tadi yang disampaikan oleh Ibu Ayu, stimulus respon, bukan kontrol diri, dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian murid memahami konsekuensi harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Nah, dengan harus tinggal kelas pada saat jam istirahat, karena biasanya kan kita memantau. Kamu tadi kuliah tidak memperhatikan ibu dengan baik. Misalnya belum selesai, kerjakan dulu dan dulu istirahat. Nah, itu pemantau ibu, bapak ibu ya. Mereka tidak berikan istirahat, kerjakan dulu sampai selesai atau jangan dulu pulang, selesaikan dulu. Nah, itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam siswa kita. Jadi guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas, baik di jam istirahat maupun di jam pulang. Nah, itu karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri, apalagi murid di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu tidak bisa ditinggal. Oke. Terakhir kita masuk posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi manajer. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai guru harus bisa sampai di posisi yang manajer ini, yaitu posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya, bagaimana kita melakukan posisi kontrol kita, menempatkan kita sebagai manajer gimana? Ya, yaitu dengan melakukan penerapan segitiga restitusi seperti itu ya. Oke, lanjut untuk. Nah, ini merupakan contoh-contoh penerapan posisi kontrol guru ya. Di sini ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau kita sebagai penghukum, kita akan mengatakan berdiri di depan kelas selama 1 jam, itu hukum. Kalau kita berada di pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian yang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat begini. Itu ternyata teman. Nah, kemudian yang pemantau, kamu sudah melanggar disiplin, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah jam pelajaran usai kamu tidak boleh istirahat. Nah, itu macam tadi pemantau memberikan mereka sendiri di kelas, teman-temannya lo istirahat, berarti kita sudah kebutuhan dasar mereka tidak penuhi, kebebasannya dia, jam istirahat kok masih di kelas, disuruh mengerjakan tadi karena dia lambat, atau jam pulang kok. Nah, itu kita tidak memenuhi kebutuhan dasar yang tadi, kebebasan dan kesenangan. Oke, Bapak Ibunya. Nah, kemudian manajer. Nah, untuk posisi manajer, nah di sini kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, biasanya apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Ini masuk di penerapan di segitiga restitusi. Nanti akan saya sampaikan selanjutnya materinya. Ini satu. Ya. Nah, sekarang kita masuk posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Lanjut. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi di mana kita itu? Ini tidak ada ini ya. Ini kita sesuai dengan ini saja. Tidak ada harus kamu benar, harus kamu salah. Oke.
lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Ibu, sesuai yang apa saya sampaikan tadi, kira-kira masuk di mana? Hukum ya. Iya, dia hukum. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Lanjut. Iya, dia pemantau. Dia di posisi pemantau. Oke. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, tenang. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, itu manajer. Jadi itu merupakan tahapan manajer. Jadi sebentar saya akan tampilkan satu dulu. Di sini bisa kita lihat bersama. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyaksikannya. Untuk posisi kontrol saya tampilkan satu saja yang sebagai penghukum. Bisa dilihat sikap guru apakah kita berada di posisi ini enggak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat posisi kontrol di ya, di PMM ada ini nanti masuk. Saya mau lihat di PMM. Kedengaran biar dikit ya. Dibaca teksnya. Itu biasa kita lakukan biasanya. Tugas baik. Dengar kok, dengar. Itu merupakan posisi guru sebagai pemantau. Nah, lanjut berbuat bersalah. Nanti Ibu secara supaya lebih ini Ibu bisa lihat di PM nanti ada ini, langsung Ibu langsung lakukan aksi nyatanya bisa. Ya. Dia posisi Ibu ini lembut bahasanya, bahasa bersalah. Ya, jadi kalau di posisi bersalah dia Bapak Ibu melaksanakannya dengan suara yang lembut tapi bagus dilaksanakan, tapi itu tidak baik untuk murid kita. Ya. Nah, ini sebagai teman. Sebagai teman, bagaimana kita berbicara dengan teman ya seperti itu kita melakukan murid, tetapi ini tidak baik untuk jangka panjang murid itu sendiri karena biasanya oke lah guru yang ini bersikap seperti itu. Jika dia membuat kesalahan, ada gurunya yang lainnya, tidak ada guru yang tadi ini, dia tidak akan mendengarkannya. Ayo guru saya seperti itu tadi, kalau saya maunya harus dengan guru itu, nah pasti begitu. Itu ya. Jadi kita alasan kenapa kita harus menghindari posisi teman juga, karena seperti itu murid akan ketergantungan dengan guru tersebut. Jadi dia hanya melakukan sesuatu, ada guru si A misalnya seperti itu. Oke. Ya ini sebagai pemantau.
Oke, kalau dia di posisi pemantau, ya itu bagus, itu identitas suksesnya. Cuma dia juga kurang tepat pelaksanaannya dalam jangka panjang. Nah, lanjut di posisi manajer. Nah, inilah ya, itu sekilas contoh video pembelajaran ini yang saya dapatkan di materi lainnya saya. Ini juga ternyata ada di PMM. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, jadi itu saya sendiri, mari mengajak teman-teman juga. Saya pun sendiri berusaha untuk kita berada posisi kontrol 5 ini, kita setidaknya berusaha berada di posisi yang manajer seperti itu. Ya, jadi sudah dilaksanakan sebelumnya juga, walaupun belum maksimal. Saya sempat menerapkannya dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Lanjut lagi terakhir, restitusi. Nah, restitusi adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai posisi kontrol manajer menggunakan tahapan segitiga restitusi, ya, agar menghasilkan murid yang mandiri dan murid yang bertanggung jawab. Oke. Nah, tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, contohnya kita menanyakan kepada siswa, kita tidak langsung memonis dia bersalah. Misalnya berbuat, oh begitu ya nak, begitu ya nak. Oke, berbuat salah itu wajar ya. Ibu-guru juga pernah melakukannya, teman-temannya juga pasti pernah melakukannya. Seperti itu kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan, biasanya kamu tentu punya alasan. Nah, tadi kan kita bertanya pertama, oke lah, ibu tidak marah, hal ini wajar aja. Ibu kalau seperti di posisi kamu pasti ibu akan marah. Begitu juga temannya kalian pasti akan melakukan hal tersebut. Tetapi ya, nih kamu punya alasan pasti kenapa kamu melakukannya. Kita masuk di validasi tindakan yang salah. Nah, adakah cara lebih efektif untuk kamu mendapatkan apa yang dibutuhkan seperti ini? Yang terakhir, kita masuk tahapan menanyakan keyakinan. Jadi di sini terakhir kita tanyakan pada siswa setelah kita menstabilkan tadi dia. Jadi kita panggil dia tidak takut. Sini begitu panggil duduk, kamu tadi ibu ada laporan dari guru ini, dia tidak akan takut. Biasanya kita panggil kan takut, pasti dimarah karena melanggar sesuatu. Kalau kita menerapkan posisi segitiga restitusi, kita menstabilkan identitas, di situ awalnya rasa takut siswa akan muncul lagi, langsung dia pikirannya itu langsung dalam hati dia pasti berkata, saya kira tadi saya dimarah. Akhirnya dia leluasa, oh ternyata seperti ini. Gitu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelasnya kita sudah membuat. Jadi kita menanyakan di situ, mereka akan mencari tahu apa ya keyakinan sudah kelas yang kamu langgar tadi, atau yang kamu sudah misalnya tidak piket kelas seperti itu. Jadi mereka otomatis tahu karena dia kan sudah kita setiap hari itulah tugasnya kita setiap hari sebelum memulai jam pelajaran kita harus selalu menekankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi berdirinya waktu setiap hari kita lakukan itu, maka sesuatu akan selalu mengingatnya sehingga muncullah motivasi intrinsik dalam dirinya karena apa yang diyakini adalah hasil dari kesepakatan mereka di dalam kelas. Oke? Ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan, menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Jadi mereka dipanggil takut misalnya melakukan ini tadi. Begitu kita stabilkan identitas, stabilkan masalahnya, anak-anak itu akan bersifat positif pada dirinya. Saya seperti ini, seperti itu. Kemudian lanjut, itu sudah tadi. Validasi tindakan yang salah. Nah di sini validasi tindakan salah ini membantu murid mengenali basic
basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kok bisa dia melakukan kesalahan itu? Kenapa bisa? Misalnya datang terlambat ke sekolah, kok bisa? Nah, di situ dia akan bilang. Kalau kita tidak tanya itu, mereka tidak bilang. Dia bilang, saya terlambat bu, tadi malam saya tidurnya, atau tadi malam saya diajak acara sama orang tuanya saya, gitu biasanya. Nah, pada dasarnya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Yang bisa sampaikan tadi, memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Lanjut, menanyakan keyakinan tadi, ya. Jadi menanyakan keyakinan ini adalah proses membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Oh, yang tadi sudah ini ya. Ya, jadi itu menanyakan keyakinan. Jadi dengan secara tidak langsung siswa ini sadar, oh saya sudah melanggar hal seperti ini tadi. Keyakinan misalnya mengejek-ejek teman, itu masuk di menghargai dan menghormati orang lain atau menghormati dan menghargai teman. Gitu. Jadi semua masalah yang mereka lakukan bukan kita yang berikan solusi. Kita mencari solusi sama-sama dan secara otomatis anak kita sendiri. Walaupun ya tetap kemarin juga kita bahas kalau bagaimana anaknya sudah kita ini begitu, terus itulah tugas kita terus karena mereka kan kaget biasanya kalau mereka melanggar dihukum, dipanggil, dimarah. Nah, jadi kita harus biasakan terus walaupun belum maksimal, kita biasakan teruslah seperti itu menerapkan segitiga restitusi ini. Masalah apapun itu yang terjadi di sekolah dengan siswa, kita harus terapkan segitiga restitusi, ya. Jadi itu materi tentang segitiga restitusi. Nah, oke. Jadi pada kesempatan ini tentang materi-materi dari modul disiplin atau budaya positif yang kami sampaikan berdua. Dari kesempatan ini kami mengajak para rekan guru. Kami juga baru mendapatkan hal ini, ya. Perasaan kami, oh ternyata selama ini saya seperti ini di kelas. Saya mengakuinya. Seperti tadi posisi kontrol guru sebagai penghukum membuat bersalah sering dilakukan walaupun kita tidak. Kalau sekarang kan menghukum bukan artinya kita memukul segala macam, tidak ada lagi. Cuman dalam bentuk verbalnya ada, tetap kita hukum, ya, dengan suara keras, suara lantangnya kita juga seperti itu. Jadi kita mengajak saya sendiri dengan Ibu Guru Ayu mengajak rekan guru, ayo kita terapkan posisi sebagai guru kita, guru di sekolah. Sebisa mungkin kita terus meningkatkan kualitas kita untuk menghadapi anak-anak ini, untuk menekankan selalu budaya positif di sekolah kita dengan selalu mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Ya itu tadi, sesuai dengan visi sekolah kita, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ mari kita bersama-sama untuk membangun budaya positif di sekolah kita ini agar meningkatkan kemajuan sekolah, kemajuan pendidikan di lingkungan sekolah kita. Oke, dalam materi pada kesempatan ini mungkin cuma itu yang dapat sedikit pemahaman yang saya terima dari pembelajaran modul 1.4 kemarin. Kemudian saya terapkan kepada Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum lanjut mungkin ada sesi ini mungkin dari Pak Kepala Sekolah mungkin apa ya? Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari beberapa paparannya saya mengucapkan terima kasih atas pemahaman tentang disiplin positif ini. Mudah-mudahan pemahaman ini tidak hanya sebatas pemahaman, kan gitu ya, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam tugas kita di sekolah sebagai pendidik. Kemudian sedikit saya tambahkan, kalau saya simak tadi, terutama saya menyoroti tentang disiplin.
Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dalam arti luas. Artinya bahwa disiplin yang kita terapkan bukan hanya untuk siswa. Dalam artian orang mengatakan kita tidak cukup hanya memberi contoh, tapi kalau bisa bahkan harus menjadi contoh, terutama dalam penerapan keyakinan kelas. Karena kita pahami semua bahwa keyakinan kelas itu kan disusun bersama-sama, murid dan guru. Jangan terjadi miskonsepsi bahwa keyakinan kelas ini hanya berlaku untuk murid, kan gitu. Kadang kita mengangkat sebuah keyakinan kelas datang tepat waktu. Ternyata dalam pelaksanaan justru kita yang menjadi contoh. Nah, ini akan membentuk kegagalan. Karena tadi bahwa setiap siswa, setiap anak itu akan mencontoh. Tuh, keyakinan kelas kita begini kok. Ibu guru begini, bapak guru begini. Itu harapannya. Karena beberapa orang bijak mengatakan guru yang ideal bukan karena sertifikasi, bukan karena dia senior sudah tua, bukan karena dia sudah guru penggerak, kan itu yang bisa. Tetapi guru yang dirindukan oleh muridnya. Dengan murid itu rindu kepada gurunya, nggak akan ada alasan saya mau sekolah ini. Dalam benaknya, saya ingin sekali bertemu dengan guru saya. Kan gitu. Jadi sedikit minta maaf ini ya, kayak ini harus saya sampaikan dalam posisi saya. Kalau saya sebagai teman, ya barangkali ini sebagai posisi saya sebagai katakanlah untuk sementara dianggap sebagai pimpinan di sekolah, itu kewajiban saya harus mengingatkan bahwa termasuk juga diri saya sendiri bagaimana berupaya sedapat mungkin bukan hanya memberi contoh, tapi kalau bisa menjadi contoh. Karena memberi contoh itu mungkin hanya sekali dua kali bisa kita lakukan, tetapi menjadi contoh itu adalah harus kita lakukan setiap hari. Saya yakin kalau kita bisa menjadi contoh guru yang ideal, kemungkinan teori-teori tadi itu akan terlewatkan begitu saja. Anak-anak akan mengikuti apa yang terbaik dari gurunya, sehingga kita menjadi guru yang ideal, guru yang dirindukan. Nah, mungkin saja selama ini ya, karena katakanlah dengan paradigma perubahan pembelajaran sekarang, dari dulu kita menjadi penghukum, kita menjadi dan sebagainya dan lain-lain sebagainya, itu kadang menimbulkan rasa takut pada murid. Nah, harapannya seperti itu tadi, kita bisa menjadi manajer di sebuah perusahaan misalnya, katakanlah manajer itu selalu menjadi contoh, akan dicontoh oleh bawahannya, karyawannya. Kalau seorang manajer memberikan contoh tidak baik, ya jangan salahkan karyawannya kalau misalnya tidak melakukan nilai-nilai universal yang walaupun itu diyakini bahwa itu universal, walaupun itu sudah disepakati bersama-sama, dengan contoh yang tidak baik, mereka akan bisa berbuat itu. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan
sekali lagi saya berharap mudah-mudahan apa teori yang sudah dipahami tidak cukup sampai pada pemahaman dan bahkan harus sampai pada implementasi. Nanti akan terbukti anak saya berprestasi semua, anak murid saya rajin belajar semua, anak murid saya tidak ada yang terlambat, anak murid saya dan seterusnya. Nanti kita masing-masing bisa refleksi diri. Jadi barangkali hanya itu yang bisa saya saya ingatkan kembali, baik teman-teman yang di guru penggerak, calon guru penggerak, walaupun belum guru penggerak, teman-teman masih yang di posisi katakanlah mencari kehidupan di sini di dunia pendidikan. Karena bagaimanapun juga guru ini jabatan kita, orang mengatakan sebagai key job, kunci hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa di luar sana mungkin penghasilan kita jauh daripada gaji guru. Tapi karena ini kita yakini sebagai amanah dan di sini hidup kita, saya berharap mari kita tekuni tugas ini dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita terima dari tugas ini menjadi berkah buat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Artinya bahwa saya tidak membatasi kalau ada hal-hal barangkali yang harus kita tinggalkan tugas karena ada hal-hal yang lebih penting, monggo. Tapi sampaikan supaya nanti bisa diketahui sehingga bisa barangkali diisi oleh teman lain. Kalau toh misalnya hal itu bisa ditunda, ya monggo kita laksanakan tugas kita dulu. Karena itu tadi bahwa apa yang kita lakukan itu akan kita demikian barangkali. Mohon maaf ya, sekali lagi saya minta maaf kalau barangkali hal ini terkesan menggurui, kalau hal ini terkesan sok-sokan, tapi itu harus saya sampaikan dalam posisi saya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Harapan saya sekali lagi apa yang menjadi pemahaman teman-teman di CGP, mudah-mudahan menjadi pemahaman baru bagi teman-teman yang belum masuk di situ. Tapi saya yakin kalau misalnya sekali-sekali dibuka PMM-nya, di situ banyak motivasi positif, paradigma baru dalam proses pelaksanaan tugas kita. Demikian barangkali. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas apa yang tidak nyaman. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami sangat berterima kasih atas apa yang disampaikan tadi, karena itu juga merupakan umpan balik atau refleksi kami juga secara tidak langsung. Makanya kami langsung melaksanakan tadi. Itu hasil refleksi atas apa yang kami lakukan saat ini. Tadi yang disampaikan oleh Kepala Sekolah. Jadi kami berdua sama Ayu juga mengajak sama teman-teman juga seperti apa yang disampaikan sama Kepala Sekolah tadi. Ayo kita lakukan itu semua. Nah, berdasarkan pemahaman yang kami sampaikan, kita bukan sekedar pemahaman, kemudian itu juga untuk sebagai gambaran diri saya sendiri juga dalam melaksanakannya, bukan sekedar saya memaparkan materi
sebagai PR juga saya untuk melakukan hal tersebut, walaupun kami CGP, teman yang lain juga yang belum CGP atau yang guru yang lainnya jangan itu dia CGP, jadi tidak ada kata seperti itu. Jadi ini semua merupakan tanggung jawab dan tugas seorang guru seperti yang disampaikan Pak Sekolah tadi. Karena mungkin kami saat ini yang sudah mendapatkan terlebih dahulu materi pemahaman tentang itu. Gitu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, itu merupakan umpan balik dan refleksi kami nanti juga untuk aksi nyata kami secara langsung tadi. Jadi satu kali kegiatan langsung kami sudah laksanakan. Gitu. Terima kasih. Ayo ada penyampaian kan? Ya, mungkin kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi. Aduh. Misalnya ngapain aja,
Tadi sudah diterapkan filternya, tidak boleh terlambat di sekolah itu ya. Tidak boleh berpakaian yang tidak sopan, tidak boleh berbicara yang kotor. Sekarang ibu akan bagikan. Ayo sini, ikut saya. Ya, satu.
dengan sopan. Tidak boleh ribut jika ada guru yang menjelaskan. Apalagi? Tidak boleh buang sampah di laci, tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh buang sampah di laci, tidak boleh berkata kasar. Oke, apalagi? Tidak main di dalam kelas saat istirahat. Tidak bermain di dalam kelas. Apalagi? Kelas berbakti dan membersihkan. Masuk kelas tepat waktu dan bersihkan kelas. Oke, silakan duduk kanan. Terima kasih. Ya, kalian sudah membuatnya. Ada beberapa yang sama, nanti kita kelompokkan ya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu ada kata-kata yang negatif, ada kata-kata yang positif. Nah, jadi sekarang ini sudah kalian buat. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah, dalam bahasa positifnya, disiplin positifnya, misalnya kalimat negatifnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat untuk disiplin positifnya bagaimana? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh berbicara sini. Tidak boleh berbicara kasar. Berarti kalimat positifnya berbicara yang sopan atau berbicara yang baik dan santun kepada teman atau guru. Kemudian apa lagi? Tidak boleh ribut. Berarti kalimat positifnya apa? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut saat guru menjelaskan. Berarti kalimat positifnya ya, mendengarkan ibu guru saat menjelaskan atau bersikap tenang saat belajar di dalam kelas. Itu kalimat positifnya. Kemudian ada lagi. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Kalimat disiplin positifnya bagaimana? Menghargai teman atau menghormati teman. Itu ya, tidak boleh membuli. Kalimat positifnya menghargai dan menghormati teman. Oke. Kemudian ya, ini ada lagi sama, tidak mengejek teman. Sama ya? Ya, sekarang silakan Ibu panggil lagi stickbooknya. Kalian membuat peraturan atau keyakinan kelas kesepakatan kelas kalian dengan kalimat positif, disiplin positif seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Jangan dibaliknya nulisnya. Silakan yang sudah ditulis. Kalimat apa disiplin positif? Tadi Ibu sudah jelaskan ya.
menghargai teman. Berarti kita sepakati ya, menghargai, sepakat tidak? Berbicara yang sopan, tidak mengejek, berarti masuk di nilai menghargai atau menghormati ya. Sepakat? Nah, berarti di sini menghargai dan menghormati teman dan guru. Oke, kita sudah punya satu keyakinan kelas ya. Sekarang dua. Kita ambil lagi yang di sini. Ayo, mana tadi? Coba nama depan dulu. Ya. Masuk yang mana? Ya, Rama tadi mendengarkan guru saat belajar. Berarti kita bikin kesepakatan bagaimana keyakinannya. Ayo, menghormati berarti mendengarkan guru saat belajar atau tidak ikut saat belajar seperti kalimat tadi di sini. Berarti masuk di ya, menghargai sudah di nomor 1. Menghormati dia sudah masuk sekarang. Bersikap tenang dan ya.
disiplin berarti dia harus bertanggung jawab ya. Disiplin dan apa tadi? Ya, tanggung jawab. Lagi masih ada? Masih ada nggak? Masih ada Rama? Satu sudah masuk disiplin. Apa lagi? Jaga kebersihan kelas. Lagi satu sudah masuk semua kan sudah? Berpakaian yang rapi itu termasuk di. Apa lagi? Udah ya? Buat keyakinan atau kesepakatan yang sudah kalian buat bersama tadi sudah cantumkan ke keyakinan kelasnya kita. Jadi apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama hari ini harus dilaksanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena ini peraturan bukan bu guru yang buat ya. Peraturan kalian yang buat dan kita sepakati secara bersama sehingga nanti kita akan jadi keyakinan kelas. Nanti kita akan tempelkan, nanti akan kita desain bersama, kita akan tempelkan di tempatnya ya di sini supaya lebih bagus kelihatan. Kemudian kita akan tempelkan di kelas ya. Jadi apa yang sudah kalian sepakati bersama silakan dilakukan, jangan dilanggar. Jadi harus kita menjadi siswa yang apa tadi yang kalian bilang disiplin, tanggung jawab ya. Jadi kalian harus menjadi siswa ya, siswa yang berbakti, siswa yang teladan, siswa yang sesuai dengan profil pelajar